Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Ada 3 metode. Yang pertama itu pemfaktoran, yang kedua rumus ABC, dan yang ini melengkapi kuadrat sempurna. Ini cara yang paling seru ya, karena lumayan ini ya. Oke, seperti apa pelengkap kuadrat sempurna itu? Baik, kita ke slide berikutnya. Yang pertama yang perlu kita pahami yaitu kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan kuadrat sempurna ya. Jadi kuadrat sempurna itu kalau kita kembali ke kelas 7 ya aljabar, mungkin masih ingat ya X tambah 3 pangkat 2. Ini merupakan salah satu contoh kuadrat sempurna. Tetapi nanti di soal itu tidak berupa seperti ini, tapi berupa yang sudah dijabarkan. Nah, cara menjabarkannya ini perhatikan. Ini kan seperti ini kan dulu waktu kelas 7, ini kita kalikan kan X kali X, kali X, X dikali 3, 3 kali X, dan 3 kali 3. Ini kalau kita jabarkan jadi seperti ini. Kemudian 3 tambah 3, 6 kan. Berarti jadinya X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, dari sini ya, nanti kita tidak akan menjabarkan lagi ya. Tapi kita pahami polanya ya. Coba perhatikan angka 9 ini. 9 itu ternyata didapat dari 3 pangkat 2 kan ya. 3 pangkat 2. Nah, apa hubungan 6 dengan 3? Oh, ternyata 6 ini diperoleh dari 2 dikali 3 ya. Tetap ada 3-nya. Nah, berarti untuk soal nomor 2 bagaimana ini? Nah, nomor 2 ini berarti X kuadrat ya. Kemudian plus 4 dikali 2 berapa? 8. 4 pangkat 2 berapa? 16. Oke, jadi 4 pangkat 2 16. Jadinya seperti ini. Oke. Baik, akan lebih bisa lagi coba nomor 5. Nomor 3 ya. Di sini 5, berarti X kuadrat 2 dikali 5 berapa? 10. Nah, 10X. 5 pangkat 2 berapa? 25. Jadinya seperti ini. Oke. Nomor 6. Nah, 6 ini nomor 6, nomor 4 ya, nomor 4. Berarti X kuadrat ditambah 2 kali 6 berapa? 12 kan. Terus kemudian ditambah 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu berapa? 36. Nah, seperti inilah ya yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Baik, agar lebih memahami ini contoh ya, mengidentifikasi mana saja yang termasuk kuadrat sempurna. Yang pertama adalah X kuadrat plus 14X plus 49. B, C, D, E, dan F. Yang pertama yang perlu kita lihat yaitu angka yang C ini apakah merupakan bentuk kuadrat. Oh iya, ternyata 49 ini adalah 7 pangkat 2. Kemudian 14 ini diperoleh dari 2 kali 7. Nah, ini sesuai dengan pola yang tadi ya. 8, 4 ya, 16. Berarti A ini termasuk kuadrat sempurna. Dimana ini kalau kita ubah ke dalam kurung berarti X plus 7 pangkat 2. Berikutnya yang B. B di sini 64. 64 itu adalah 8 pangkat 2. Ya kan, 8 kuadrat 64. Kemudian 16 ini itu diperoleh bisa jadi dari 2 kali 8. Nah, sesuai dengan pola yang tadi berarti ini adalah kuadrat sempurna, dimana kalau kita ubah ke dalam kurung yaitu X plus 8 pangkat 2 gitu ya. Nah, sekarang yang C ya. Yang C di sini 1 ya. 1 itu kan diperoleh dari 1 pangkat 2 ya. 1 pangkat 2. Kemudian 2 ini itu kan 2 kali 1. Nah, berarti ini adalah kuadrat sempurna
Kalau diubah di dalam kurung yaitu X plus 1 pangkat 2. Nah ini yang D. Oke, yang D ini adalah 3 pangkat 2. Kemudian ditulis di sini ini adalah 2 dikali 3. Nah, hati-hati karena di sini B-nya adalah negatif, maka ini termasuk ya, ini termasuk, tapi kalau diubah ke dalam kurung berarti ini X min berapa? 3. Jadi bedanya itu ya. Ketika B-nya negatif, pasti ini min ya. Gitu. Tapi C tetap positif. Kemudian yang E. Nah, yang E ini sama seperti berapa ya? Ada tadi ya. Oke. Oh, ada. Oh, ini ya. Sama seperti nomor 2, cuman bedanya min ya. Jadi ini adalah 4 pangkat 2, 8 itu adalah 4 kali 2 atau 2 kali 4 ya. 2 kali 4. Berarti ini X min 4 kuadrat. Betul. Kemudian yang F. F ini adalah 3 pangkat 2. Kemudian 8 ini 2 kali 4. Nah ini bukan ya, ini bukan kuadrat sempurna. Kenapa? Karena beda, ini 4, ini 3. Ya, harusnya kan sama ya, 4, ini 3, 1 ya 1, 8 ya 8, 7 ya 7. Berarti yang F bukan. Jadi tidak bisa diubah ke dalam ini kuadrat sempurna kayak gini. Nah, itulah yang dimaksud dengan kuadrat sempurna. Sekarang kita ke langkah-langkah atau prosedurnya. Bagaimana caranya? Oke, ini agak lumayan jadi mohon diperhatikan. X kuadrat plus 8X plus 12 sama dengan 0. Langkah pertama kita akan pindahkan C ke ruas kanan ya. Jadi ini adalah A, B-nya 8, C-nya 12. C-nya pindah, plus 12 pindah jadi min 12. Langkah kedua, tambahkan kedua ruas dengan setengah dari B, pangkat 2. Maksudnya oke, jadi B-nya berapa? B-nya itu 8, oke. Kalau dibagi 2, kalau B-nya bagi 2 berapa? Berarti 8 bagi 2, 4, oke. 4 pangkat 2 berapa? Nah, kita tulis ya. Ditambah, jadi kedua ruas ditambah setengah dari B, tapi dikuadratkan jadi 4 pangkat 2. Berarti ini 16, ini 16. Ini sebetulnya sudah kuadrat sempurna ya. Oke, langkah ketiga, ruas kiri, ubah ruas kiri menjadi kuadrat sempurna. Oke, ini kan sudah terlihat bahwa ini adalah kuadrat sempurna. Kok bisa? Ya ini kan 2 kali 4, ya kan? Ini sudah 4 pangkat 2. Oke. Berarti ini bisa kita ubah menjadi seperti slide sebelumnya ya, X plus 4 kuadrat. Kemudian ini 16 ya, kita tuliskan seperti ini. Min 12 ditambah 16, hutang 12 dibayar 4, berarti hutang 12 dibayar 16 maksud saya, berarti 4. Tuh. Kemudian langkah keempat, akarkan kedua ruas. Ini kalau kita akar, maka ini kuadratnya sudah hilang ya. Jadi begini, kuadratnya sudah hilang ya, karena akar di kuadrat di akar itu hilang ya akarnya. Oke. Berikutnya di sini akar 4, berarti ini 2 kan ya. Oke, berikutnya langkah kelima yaitu carilah akar-akar dari persamaan tersebut. Tinggal kita pindah 4-nya jadi min 4. Nah ini ada apa ini kok X1,2? Ya ini akan kita pecah menjadi X1 dan X2. Oh ini kok bisa plus minus? Ya nanti kita akan pecah X1-nya plus, X2-nya min. Ini kita pecah. Nah, kita pecah seperti ini ya. Min 4, X1-nya kita ambil yang penjumlahan, X2-nya kita ambil yang pengurangan. Ini ya. Kemudian min 4 ditambah 2, hutang 4 dibayar 2, min 2. Kemudian ini min 4, min 2, min 6. Nah, oke. Jadi lumayan ya, ada 5 langkah ya. 5 langkah yang tertulis ya. Oke. Baik, silakan dipahami. Kita akan ke contoh yang
bervariasi lagi ya. Nomor 2, X kuadrat plus 2X min 15. Oke, ini C-nya min ya, kalau tadi kan C-nya positif. Yang pertama kita pindahkan C ke ruas kanan, jadi min 15 pindah jadi plus 15. Langkah kedua, tambahkan kedua ruas dengan setengah B pangkat 2. Oke, B-nya itu kan 2. Jadi B-nya itu 2, kalau kita bagi 2, B-nya berarti 2 bagi 2 kan 1 kan ya. Berarti 1 pangkat 2 ya 1. Gitu. Nah, ini sudah kuadrat sempurna. Kalau sudah ditambahkan ini menjadi kuadrat sempurna ya. Jadinya X plus 1 kuadrat. Ini 1 pangkat 2 ya 1. X plus 1 pangkat 2 sama dengan 16 ya. Kemudian langkah berikutnya kita akarkan kedua ruas. Ini kalau kita akar maka kuadratnya hilang ya. Jadinya seperti ini. Oke, ada plus minus, ini kita akan cari. Akarnya 16 itu 4. Kemudian seperti tadi, cari akar-akar persamaan tersebut. X1 2 ya, seperti ini. Kita pecah, X1 nya penjumlahan, X2 nya pengurangan. Min 1 tambah 4 3. Min 1 min 4, hutang 1 hutang lagi 4, jadinya min 5. Oke, seperti itu. Jadi kalau C-nya negatif seperti ini ya, pindah jadi positif. Oke, ini jadi soal ini, metode ini lumayan, jadi perlu banyak latihan ya. Nah, di sini B-nya min. Nah, B-nya min bagaimana caranya? Sama ya, langkah pertama yaitu kita pindahkan C-nya min 16 pindah jadi plus 16. Kemudian tambahkan kedua dengan setengah B pangkat 2. Oke, kemudian kita cari B-nya berapa? B-nya 6. Oke, B sama dengan 6. Berarti kalau ini kita bagi 2 maka 3 kan ya. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, jadi kita tambahkan. Tuh. Oh Pak, ini kok min 3 pangkat 2 sama saja ya. B pangkat 2 kan juga 9 ya. 3 pangkat 2 kan 9. Nah, dari di sini ya, di sini hati-hati ini min, seperti soal yang tadi, yang di slide pertama tadi, bahwa ketika B-nya negatif maka menjadi pengurangan ya. Ubah menjadi kuadrat sempurna maka menjadi X min 3 pangkat 2. Ini kan 2 kali 3. Jadi ini 9 ya. Berikutnya berarti tinggal kita jumlahkan, terus kita akarkan. Diakar dua-duanya berarti menjadi hilang kuadratnya. Oke, seperti ini. Min 3 pindah jadi plus. Nah, min 3 pindah jadi plus. Kita pecah X1 dan X2. Nah, X1 nya penjumlahan, X2 nya pengurangan. 3 tambah 5 8. 3 kurangi 5 min 2. Oke, jadi ini nomor 3 ini yang spesial adalah di bentuknya ya, pengurangan. Oke, begitu ya. Berikutnya, nah, agar lebih bisa memahami maka coba kalian kerjakan soal nomor 1 dan 2. Nah, nomor 3 ini merupakan pertanyaan pancingan ya. Bagaimana Pak kalau B-nya itu tidak bisa dibagi 2 jadi pecahan? Nah, ini silakan dipikirkan. Atau yang nomor 4, bagaimana jika A-nya tidak sama dengan 1? Nah, contohnya seperti 2X kuadrat plus berapa ini? 7X plus 3 sama dengan 0. Bagaimana Pak? Nah, ini silakan juga dipikirkan dan dicari mungkin ya di sumber-sumber yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.